Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Materi ini ada pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, pembelajaran keempat. Perilaku terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, itulah keuntungan dari berperilaku terpuji ya. Jadi, ketika kita berperilaku terpuji, itu kebaikan akan selalu datang kepada kita, baik itu dari Allah maupun dari sesama manusia. Sebaliknya, ketika kita berperilaku tercela, maka keburukan yang akan datang kepada kita. Ketika kita berperilaku terpuji, hidup kita akan bahagia bukan hanya di dunia maupun tapi juga di akhirat. Nah, salah satu perilaku terpuji adalah tanggung jawab, teman-teman. Islam sangat menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangankan perbuatan kita yang di dunia ya. Kadang-kadang kalau kita berbuat salah ya sama guru atau sama orang tua itu pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi perbuatan kita selama di dunia. Nah, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ketika kita di dunia berbuat baik, maka kita akan menuai hasil yang baik pula. Tapi ketika kita berbuat yang tidak baik, maka di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, misalnya Ustazah contohkan ya, teman-teman diberi amanah atau diberi tugas oleh ayah bunda di rumah, misalnya untuk membersihkan rumah. Nah, orang yang bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, misalnya teman-teman tidak melaksanakan tugas. Nah, teman-teman harus bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu artinya orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Dalil Al-Quran tentang tanggung jawab. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, tanggung jawab di sini ada berbagai macam, teman-teman. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita lihat ya, tanggung jawab kepada Allah itu seperti apa. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allah telah memerintahkan kita, umatnya, untuk beribadah ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu adalah ayat Al-Quran, teman-teman. Itu adalah perintah Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita harus bertanggung jawab ya dengan ibadah kita. Nah, misalnya apa? Misalnya sholat 5 waktu. Nah, setelah sholat 5 waktu, kita dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga salah satu ibadah, ya.
ibadah ini banyak ya teman-teman ya. Ada sholat, ada puasa, ada membaca Al-Quran, ada sholat sunnah, sholat duha misalnya. Nah, kemudian berbuat baik kepada manusia dan alam sekitarnya. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Kita harus giat belajar supaya pintar. Kita juga harus menjaga kesehatan supaya terus sehat dengan cara berolahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, selain bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap diri sendiri, kita juga harus bertanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab seorang anak kepada orang tua itu antara lain berbakti, taat, patuh, serta bersikap santun kepada orang tua. Jadi, anak tidak boleh membantah orang tua ya, teman-teman ya. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Nah, teman-teman, itulah materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bisa difahami ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.